Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali dalam perenungan Road to Fruitfulness, kita akan merenungkan Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Sepotong kalimat ini akan saya bacakan buat saudara. Aduh ayah, mengapa tidak bilang terlebih dahulu bahwa akan diadakan pemotongan uang? Ya, uang tabungan kita tidak ada gunanya lagi. Untuk membeli mesin jahit sudah tidak bisa lagi, tidak ada harganya lagi. Saudara mungkin berpikir nih kalimat dari siapa? Saudara-saudara, ini ada sepotong kalimat dari Ibu Rahmi Hatta, istri Wakil Presiden pertama RI Muhammad Hatta. Pada tahun 1990 ada pemotongan uang dari Rp100 menjadi Rp1. Padahal yang mengumumkan pemotongan uang itu adalah Bapak Muhammad Hatta itu sendiri. Sangat menarik ketika kita menelusuri jawaban Pak Hatta kepada istrinya. Ia berkata demikian. Kepentingan negara tidak ada sangkut pautnya dengan usaha memupuk kepentingan keluarga. Rahasia negara adalah tetap rahasia. Sungguh pun saya bisa percaya kepadamu, tetapi rahasia ini tidak patut dibocorkan kepada siapapun. Biarlah kita rugi sedikit demi kepentingan seluruh negara. Kita coba menabung lagi ya. Integritas, tidak ada yang lain yang membuat Pak Hatta tidak memberitahukan rahasia ini kepada istrinya atau memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan keuntungan. Di dalam terjemahan NIV Amsal 10 ayat 9 berkata demikian, "The man of integrity walks securely, but he who takes crooked path will be found out." Orang yang berintegritas adalah orang yang bersih kelakuannya. Ia tidak takut kepada siapapun kecuali Allah. Ia tidak pernah bersembunyi di hadapan manusia. Ia akan hidup apa adanya. Ia tidak memainkan peran di dalam hidupnya. Dia akan tampil apa adanya. Orang yang memainkan peran dalam hidupnya adalah orang yang paling capek di dunia ini. Tuhan Yesus menyebut orang yang memainkan peran di dalam hidup adalah orang munafik. Saudara, izinkan saya kembali memakai nama Yudas Iskariot. Sekalipun dia adalah orang atau salah satu orang yang kelihatan secara fisik dekat dengan Tuhan 3 tahun, namun ia adalah orang yang paling tidak punya integritas. Yohanes pasal 12 ayat 5 sampai 6 mencatat mengenai Maria yang mengambil minyak narwastu setengah kati mengurapi Tuhan Yesus. Nah, sangat menarik apa komentar Yudas pada waktu itu. Dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Kelihatan sangat care dan peduli bukan kepada orang yang susah. Firman Tuhan mencatat bahwa hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Rasul Paulus di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 11 sampai 12 berkata kepada Timotius dan tentunya kepada kita. Tetapi engkau hai manusia Allah, perhatikan, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Saudara-saudara, kiranya Tuhan menolong kita
Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kita menjadi orang yang berintegritas. Sekali lagi, siapa yang berintegritas atau siapa yang bersih kelakuannya, aman jalannya. Tapi siapa yang berliku-liku jalannya akan diketahui atau akan ketahuan juga. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.